belajar ya kan. Ketika misal kita lagi mau belajar sesuatu, mengenal sesuatu, pasti selalu ada kenapa begini, kenapa begitu. Gitu. Nah, yang pertama, eh, saya tetap tidak mengesampingkan kita belajar. Tuhan kasih kita akal budi, dan Tuhan juga meminta kita memaksimalkan akal budi kita dalam proses kita belajar, kan begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan Om Jangkang mengenai ada nggak hal-hal tadi kan Bapak Om bilang tentang apa tadi apa lebih Data ke perayaan ekaristi ya. Mungkin Ekaristi. mungkin ah Hmm. tata perayaan ekaristi segala macam. Kalau dari tata perayaan tidak terlalu ada masalah. Kenapa? Karena itu kan saya percaya kalau memang formanya seperti itu ya seperti itu. Walaupun saya juga mungkin berkesempatan nanti suatu saat saya selalu dalam pikiran saya bertanya kenapa harus seperti itu formanya. Tapi bukan artinya ketika ada pertanyaan itu saya langsung membabi buta tanya-tanya. Kadang-kadang kita juga perlu tahan diri dulu karena ada waktunya untuk kita tahu gitu ya. Karena dengan saya, contoh kalau setiap saya masuk room, Om Sam tuh pasti bertanya. Bertanya kepada saya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau saya bilang banyak pertanyaan saya, tapi kadang saya harus mengatur eh, apa ya, harus mengurutkan mana pertanyaan yang lebih baik dulu kamu tanyakan kan gitu. Karena kalau misalnya kita random bertanya, kadang-kadang kita juga nanti jadi bingung sendiri. Saya sih lebih kalau dari tata apa gitu saya nggak terlalu belum belajar banyak. Kalau misalnya dari segi misalnya sejarah, nah di sini nih di sejarah itu dalam Katolik kita kan kalau saya malah gini loh, saya malah ngelihat Katolik itu fair gitu, bahwa sejarah apa yang terjadi dari dulu sampai sekarang ya, saya kira memang apa ya, hal-hal tersebut mungkin ada ya, mungkin hal-hal yang pertama mungkin ada semacam saya nggak tahu kalimat yang atau kata yang pantas untuk saya gunakan. Misalnya kegagalan atau apa ataupun ada semacam kesalahpahaman. Mungkin itu lebih tepat. Tapi saya orang yang termasuk kita kalau mau belajar tuh pertama harus rendah hati dulu dan rendah diri dulu. Jangan langsung angkat dada, bungkung apa bukan angkat dada atau busungkan dada ya. Saya lebih tahu enggak. Ya, Belajar dulu. Sekarang teknologi kan sudah canggih. Ya masalahnya kembali ke orang yang bisa memanfaatkan itu enggak. Contohnya googling, tapi kita googling lah, kita cari tahu lah kepada website-website atau situs ataupun orang-orang yang benar-benar kompatibel dalam hal itu. Kalau sekarang saya lebih masih tertarik ke sejarah sih kalau untuk Katolik ini. Masih lagi porsi saya lagi banyak ke situ gitu. Bukan artinya yang lain lagi nggak saya lewatin, nggak. Lagi porsi saya ke situ karena saya tertarik dengan ini gitu ya. Pertama itu dulu yang saya betulkan di dalam kepala saya. Baru selanjutnya saya harus cari tahu bagaimana dogmanya segala macam begitu. Jadi eh, mengenai sampai saat ini banyak pertanyaan tapi belum ada yang terlalu gimana. Contoh ada satu nih, ini ada satu yang waktu itu saya anggap ini kesalahan gereja Katolik. ya apa Ini itu? yang saya anggap ya, Hmm. tentang Galileo Galilei ya. Nah, jadi saya selalu waktu itu dapat 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 apa ya bahasanya, dapat pemikirannya bahwa oh gereja Katolik salah. Tapi setelah saya cari tahu rupanya ini kesalahpahaman gitu. Mengenai waktu itu Galileo Galilei, dia itu eh, di saat itu belum ada metode penelitian yang pas untuk menjelaskan itu. Jadi sebenarnya sama-sama bingung gitu loh. Gereja Katolik waktu itu terbuka sebenarnya ngasih dia presentasi. Ini sama aja kayak kita misalnya kalau kuliah presentasi ya, dalam artian kita mau skripsi gitu kan, kita di hadapan dosen pembimbing atau penguji kita. Sama seperti itu. Jadi sebenarnya saya kira oh ini porsi yang saya dengar berita yang saya dengar itu gereja Katolik itu salah gitu. Enggak. Kalau saya lihat oh enggak rupanya. Nah, itu jadi rupanya yang itu tahu ya, mungkin pasti tahu ya om-om di sini masalah yang itu ya, Galileo Iya, Galilei iya. yang bumi apa segala macam itu kan sebenarnya mengadopsi dari Copernicus, itu ya, dari teorinya dia ya. Nah, jadi di saat itu memang metode penelitian itu belum secanggih sekarang gitu. Tapi di saat itu saya dengar juga gereja Katolik bilang begini, apa ya?
Galileo itu kalau nggak salah dia oke, kita pending dulu nih gitu, karena belum ada konklusi. Jadi ibaratnya di situ belum tahu nih yang benar nih pusatnya itu matahari atau bumi. Kayak kalau nggak salah nanti boleh dikoreksi. Tapi Galileo Galilei ini melanggar apa yang sudah ditetapkan waktu itu. Kita pending dulu karena belum ada konklusi. Tapi kenapa di luar sana kamu jadi balik lagi karena kamu anggap teorimu benar kan? Waktu kamu presentasi di depan para uskup mungkin ya, di depan Katolik petingginya, itu waktu itu kan kita juga belum dapat konklusi sama-sama dan kamu mengiyakan itu. Jadi di situ kesalahpahaman gitu. Nah makanya ya ada juga yang runtuh dalam pikiran saya bahwa oh yang tadi saya anggap Katolik seperti ini, oh enggak gitu. Rupanya itu kesalahpahaman. Dan saya yakin sebenarnya mungkin masih ada lagi, saya kira mungkin ada kesalahpahaman lagi yang sebenarnya terjadi, tapi kadang-kadang dibelokkan berita itu sampai ke kita, khususnya kami lah yang tadinya tidak ada di dalam lingkup Katolik, itu dibelokkan ya, namanya juga berita ya, berita dari satu orang A ke B, B ke C, C ke D, ya bisa aja maknanya memudar ya, karena semakin banyak rantai semakin bingung juga ya kan, gitu. Ya itu sih kalau dari sudut pandang saya ya, belum ada, tapi saya lebih menganut kepada mungkin kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal, tenang dulu, cari tahu dulu. Itu sih. Itu. Yang penting rendah hati dan rendah diri kalau mau belajar. Itu. Itu Om. Mantap Paman Ebon. Tapi bisa ditanggapi sama paman-paman lain, pengen tanggapan dari Boleh, paman-paman silakan. yang lain ya. Maaf kalau terlalu ini. Nggak apa, santai aja Paman. Siap Kalau saya sih Paman. cuma menyikapi masalah yang Maaf tadi kalau terlalu ini. Nggak apa, santai aja Paman. Aku nambahin lah. yang dari Om Ebon Ah, masalah Menyikapi masalah yang Maaf kalau terlalu ini. Iya, agak dubbing nih suaranya ya. hanya Ini suaranya agak tabrak-tabrakan ini. hanya untuk apa soal Galilei aja. Boleh silakan. Kita berbagi informasi nih. Iya. Informasinya memang kebetulan aku juga baru tahu sih 2 minggu lalu. Itu Oh iya. Oh bagus. itu Romo Patris pernah ngomong itu soal itu. Itu dari pernyataan dari Galileo ya. Itu Iya. pusat alam semesta itu berada di Bumi, kata dia. matahari. Oh Galilei. Nah, itu pusat alam semestanya di matahari. Iya, betul. Teorinya Galileo memang pusat adalah matahari, sedangkan Aristoteles pusatnya yaitu di bumi. Makanya yang teori yang berkembang di masyarakat itu adalah pemahaman teori dari Aristoteles bahwa bumi sebagai pusat. Makanya untuk kesimpang siuran itu, makanya gereja memanggil Galileo karena hampir 90% itu teori Galileo itu nggak dipegang oleh masyarakat, tetapi teori Iya, Aristoteles yang paling terus dominan yang benarnya kan pusat tata surya memang di matahari. Dan memang pusat Iya, alam betul. semesta itu memang di bumi. Jadi memang gitu. Ini apa dari Kesalahpahaman ya Pak ya? Iya. Jadi Iya. pengertiannya salah paham. Bumi tetap Iya, alam jadi- semesta, tata surya menjadi pusat mataharinya. Iya. Ya, memang satu kesalahpahaman. Yang kedua juga di saat itu metode penelitian juga belum terlalu jelas, Pak. Jadi waktu itu juga ibaratnya oke, silakan kamu bawa argumenmu, yang penting kamu bisa tunjukkan dengan bukti yang ada gitu. Nah, di saat itu Galileo yakin tapi nggak bisa menunjukkan buktinya. Gitu loh. Mungkin buktinya belum lengkap atau medlitnya waktu itu masih belum pas atau bagaimana di saat itu, mungkin karena zaman juga masih belum terlalu ya, dengan perkembangan zaman yang seadanya saat itu juga pengetahuan juga masih terbatas gitu. Dua hal itu waktu itu yang saya lihat, itu saya dapat jawaban itu dari katolisitas. Jadi memang dari Katoliknya masih nggak berubah kan, pusat alam Iya, semesta betul. memang di bumi. Kalau Nah, matahari ya pusat tata surya gitu. Itu saja sih update-nya. Nah,
ini yang saya menanggapi dari pertanyaan Om Jangkang, ada nggak hal-hal yang bikin ada salah satu pikiran bahwa gereja Katolik ini begini, ada hal-hal nggak yang kayak masih dianggap negatif. Nah, saya masih memegang itu tadinya gitu loh. Tapi setelah saya baca kan lambat laun kan saya perjalanan mencari kebenaran bahasanya begitu ya. Saya baca, saya cari tahu, oh ini yang sebenarnya. Kenapa sampai di telinga saya berbeda? Kan gitu yang tadi saya yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ya saya juga dengarnya dari pihak orang yang apa ya? Bukan orang Katolik gitu loh, Pak. Kan Yang nggak gitu. tahu. Nah, nah yang nggak tahu atau mungkin ya sudah namanya juga berita dari A ke B, B ke C ke D udah ngawur itu. Masalahnya A B C D-nya bukan orang Katolik. Kan gitu. Nah, Iya. disinilah sebuah pesan kepada kita. Kalau kita mau tanya tentang apa sih itu Katolik? Ya kita tanya dulu tentang tentang pengajaran Katolik, tanya sama orang Katolik, bukan sama yang lain kan gitu. Setuju Om. Halo Abang Ebon, Gitu. Abang Ebon. Iya, Ah, silakan siapa ini? Oh, Om Boing, silakan ya Om. iya 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 selamat. Jadi yang pembicara terdahulu tadi itu perlu disimak betul karena saya juga dapat ilmu dari Romo Patris minggu lalu itu kayak tidak salah. Jadi Mm-mm. eh, Galileo Galilei menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah matahari. Itu salah. Pusat Oh, alam semesta adalah bumi, sementara matahari itu pusat tata surya, bukan pusat alam semesta. Nah, oke. kenapa bumi dikatakan pusat alam semesta? Karena hanya di bumi ada makhluk hidup, ada manusia. Maka dia pusat alam semesta. Sementara matahari itu bukan pusat alam semesta, pusat tata surya. Nah, ini Ya, ya. Jadi harus beda mana pusat tata surya. Iya memang matahari, tetapi pusat alam semesta bumi. Karena bumi inilah satu-satunya yang ada makhluk hidup. Gitu. oke oke. Itu yang saya dengar dari Romo Patris waktu minggu lalu kayaknya ya. Seperti itu. Karena sampai Pusat penelitian alam semesta mana ada versus sumber pusat tata surya kan gini ya. ya, Kan itu ya. matahari Jadi pusat tata alam surya. semesta dan tata surya ini adalah sesuatu yang berbeda. 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 Tata surya ini adalah kumpulan planet kumpulan dari Merkurius sampai ke Uranus dan juga mataharinya kan gitu ya. Bukan Itu satu galaksi, atau yang itu kita bukan satu galaksi, galaksi Bima Sakti iya kan. iya galaksi Bima Sakti, betul. Tapi masih ada galaksi-galaksi yang lain. Tetapi sejauh ini Betul. makhluk hidup hanya ada di bumi. Orang sudah Ya, melakukan penelitian bahkan sampai secanggih sekarang di galaksi yang terbesar ada Andromeda, Ursa Major, Ursa Minor, betul. dan lain sebagainya. Andromeda ya. Tidak ada makhluk hidup selain bumi. Ya. Ya, jadi bumi pusat alam semesta ya benar, pusat alam semesta. Sementara matahari bukan pusat alam semesta. Matahari hanya pusat dari galaksi tata surya, pusat tata surya gitu. Jadi beda antara tata surya dengan alam semesta. Ya, itu makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Nah, itu dia. Kalau saya sedikit nambahin sih ini aja, Om Ebon. Kan di mana tadi Ebon membuat pernyataan bahwa Katolik ini jujur. Benar ya? Iya, benar, jujur. Benar. Jadi memang di kekatolikan itulah kelebihan yang saya lihat. Bahwa ada kejujuran yang sangat-sangat luar biasa. Bahwasanya apa yang tidak di dalam sejarah kekatolikan itu, baik masa kekelaman Katolik, itu jelas tercatat gitu loh. Betul. Betul. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Apa adanya. Mengenai Galilei ini kan juga ada pernyataan gereja untuk bukan membenarkan gereja, tapi dalam arti ini ada verifikasi kan. Kenapa sih terjadi Verifikasi ya. seperti itu? Karena ada tuduhan-tuduhan kan pada saat itu kan Galilei seperti dibunuhnya sama pihak gereja kan. Betul. Betul kan? Nah, itu kan verifikasi. Tapi Betul. ada sejarah yang boleh Bahkan dibilang versi sejarah saya belajarnya begitu loh, Pak. Ngerinya iya. begitu loh. Enggak, maksudnya Sejarah ya. jadi bahkan sejarah di kekatolikan itu sendiri yang menyangkut paus, ya kan, menyangkut Iya, romo-romo, ya kan, itu kan semua juga di open, dibuka, itulah kejujuran.
Itu aja betul. dari saya, Pak. Ya, Makasih. sama persis. Sama persis. Terima kasih sama-sama, Pak. Siapa lagi ada mau nambah ini? Om-om, jadi saya yang pembawa acara ini. Iya, salve Silakan Om Om Adi Santus. Gracio. Iya, Sampai salve sampai Om Adi Gracio, Om Deo Gratias. Salve. Oke. Salam damai, Iya, selamat malam. selamat bukan kalau dari saya sih Kalau Galileo Galilei itu pembahasannya amit-amit jabang bayi ya. Itu panjang banget, bikin bibir sama lidah keriting. Iya, Iya, iya. itu lembarannya ya. Ada masuk yang namanya fisika apa? Fisika kuno, Kuantum. fisika Oh, fisika kuno. Arab. Ya, fisika kuno, fisika Arab, ya, tradisi Arab, skolasticisme Latin, observasi para astronom, statistik Jordanus, Hilbert, dari Marie Curie, artikel Paris bagaimana, gerak bumi, Oresme, pluralitas dunia, dinamika. Wah, itu banyak banget itu pembahasannya. Sekali lagi, ini untuk Berat ya, apa berat ya. sebenarnya? Ya, ini untuk apa sebenarnya? Pembuktian secara orang ketiga lah ya, secara ilmiahnya, saintis ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh gereja melalui kitab suci itu coba dibedahkan, coba di breakdown. Yang mereka tidak pernah temukan adalah dimensi ilahi. Di sini ada dimensi, ada karya dimensi Allah dan dimensi manusia. Yang mereka sampaikan semua itu, sekuler itu, saintis itu melalui dimensi manusia. Itu, maka dia akan coba yang namanya dimensi keilahian seperti apa sampai detik ini kan. Beberapa galaksi Bima Sakti, di luar galaksi Bima Sakti ada galaksi lain yang mereka coba untuk mencari kehidupan di sana. Itu pembuktian dari mana dimensi ilahi. Seperti tidak rubahnya ketika kita menjabarkan nih, setipe ya, atau tipologinya begini. Ya, tipologinya begini. Manusia menerima Dei Verbum, wahyu ilahi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya transmisi bahasa Allah ke manusia? Dan tervalidasi. Oke? Oke? Tervalidasi loh itu. Bahwasanya itulah transmisi bahasa Allah benar-benar. Begitu. Dan tervalidasi. Ada yang bisa mengerti nggak? Bagaimana bahasa Allah ditransmisikan sehingga manusia mengerti? Semua sudut bangsa akhirnya akan mengerti. Ada nggak? Ya, bagaimana bahasa Allah itu bisa ditransmisikan sehingga manusia mengerti kehendak-kehendak ilahi, kehendak-kehendak Allah itu sendiri. Let's say kita bicara perjanjian lama. Oke? Kanon terbuka. Para rabi Yahudi. Dengan perkamen, fragmen, ataupun papirusnya, gunungan-gunungan kitab itu. Yang semua naratif. Kenapa disebut naratif? Apakah itu sebuah kebenaran wahyu ilahi? Atau sabda Allah yang benar-benar diterimakan kepada para nabi tersebut, utusan-utusan. Ini adalah transmisi bahasa Allah kepada manusia melalui utusannya atau para nabi tersebut. Oke? Tervalidasinya di mana? Ketika firman itu hidup di bumi. Dan nubuat daripada zaman nabi-nabi tersebut digenapi dalam kisah anak domba Allah. Tervalidasi enggak? Karena Yesus Kristus bukan dongeng, bukan mitos. Fakta. Begitu. Itulah yang namanya pembuktian.
Jadi di mana bahasa Allah, ya, cara-caranya ditransmisikan ke manusia sehingga manusia mampu mencerna itu, mengerti kehendaknya itu melalui yang diutus. Begitu juga tentang tata surya. Tadi dijelaskan Romo Patris begini penjelasan Romo Patris. Itu karena apa? Kemampuan manusia, ya, yang memang diilhami dengan wahyu ilahi, atau di sini ada dimensi Allah dan dimensi manusia. Dan itu faktual. Sehingga dari sisi ilmiah saintis akan coba observasi itu semua. Dan tidak pernah bisa menolak apa yang disampaikan oleh gereja. Di copy nggak maksudnya ya? Mohon maaf ya kalau ada ini kekeliruan. Roger Om, Roger. Ini sambil piloteng ini biar bisa menarik oksigen. Silakan. Iya. Om Leo, Om Jangkang, Om mantan Capsek, Om Adi, Om Deogracia, Om Yang Luki. aktif lanjut paman. Saya boleh kasih tanggapan nggak Om? Silakan. Begini, apakah ini ada hubungannya mengenai bahasa Allah yang tak terbatas dengan bahasa manusia yang terbatas? Mengenai ini pemilihan kata kalau di perjanjian lama kan, langit itu kan dianggap samaim, surga, gitu kan? Karena pengetahuan orang Yahudi pada PL itu menganggap langit yang di atas ini adalah surga, seperti itu. Mungkin itu bisa diartikan bahwa keterbatasan yang ada pada manusia, tapi mau nggak mau harus disampaikan. Atau bagaimana? Yaitu saya memvalidasinya gampang. Bagaimana cerita tentang Tuhan kita Yesus Kristus mengenai langit tersebut di perjanjian lama atau di kejadian yang disebut pada mulanya. Nama lain dari kejadian kan pada mulanya. Sederhana kan? Sederhana nggak? Bagaimana langit itu seperti apa? Ya, seperti mangkok yang tertutup. Kan asal muasalnya itu kan air kan. Kalau cerita dari ini kan, kejadian. Itu ada tafsir perjanjian lama itu. Jelas sekali di situ. Tingkap-tingkap langit itu seperti jendela-jendela. Gitu. Nah, bahasa-bahasa yang ditransmisikan itu, ya, melalui para nabi, firman-firman yang dinyatakan melalui para nabi, ya, samar-samar di perjanjian lama itu, tetapi dinyatakan dengan tegas, divalidasi oleh pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus dan penggenapannya, sampai tidak akan pernah cukup bumi menulis tentang ini. Tentang apa? Sabda Allah. Oke? Seperti manusia berjalan di tepi pantai membawa ember. Apakah ada manusia bisa menampung itu air laut ke dalam ember tersebut? Kalau manusia itu mampu menampung air laut semuanya ke dalam ember, dia dengan sendirinya mampu menampung logika Allah. Terjawab nggak Om Ebon? Semoga aja Iya, saya salah. Siapa yang mampu menampung logika Allah? Apalagi dengan yang namanya misteri Paskahnya. Wow. Misteri kasihnya dalam misteri Paskah. Pengorbanan anak domba Allah. Ada nggak nalar kita bisa masuk di situ? Ribuan deraan di dalam tubuhnya. Dengan 5 luka tusuk yang terbesar.
2 tangan, lambung, kaki, dan kepala. Gama Kota Duri. Misteri Paskah. Misteri cinta kasih. Misteri cinta kasih Allah kepada kita. Mungkin kurang sempurna jawabannya. Mohon maaf ya, Om Ebon. Tetapi itulah yang saya mengerti. Om Deo, Om Luki, Om Leo, Om Boy, Om Adi. Nggak apa-apa, Om. Saya paham. Memang itu keterbatasannya. Tapi ya, Pembahasannya apa ya tentang gimana ya? pengetahuan ya dengan iman. Halo Om, halo Om. Ya, brainstorming tentang Galileo Galilei dan lain sebagainya. Bagaimana kita membedah itu panjang sekali ya. Gereja dalam ajarannya tentang Galileo Galilei itu berapa bab itu? Ya, berapa ratus lembar itu? Ya, pada sederhananya saya coba rangkum dari kesemua apa yang disampaikan dalam ajaran gereja ya. Saintis atau di luar gereja akan coba membedah semua. Walaupun itu dengan susah payah. Dan tersinkronisasi, tervalidasi. Apa yang dinyatakan di dalam kitab suci itu. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya. Sekali lagi, karena itulah yang namanya dimensi Allah dan dimensi manusia. Tapi seru, Om. Maksudnya gini, ya harusnya memang sains itu berjalan selaras dengan agama, dengan apa ya, dengan iman kekristenan kita ini. Walaupun sebenarnya dalam ya. Dalam. Sekarang bagaimana mereka mau selaras? Mereka akan coba intensinya. Intensinya apa? Sains. Satu itu. Kecuali sains yang memang dari bapak-bapak gereja kan ada. Ilmuwan-ilmuwan dari bapak gereja ada. Nah, kecuali itu ya. Yang selaras. Betul. Kalau kita berbicara mengenai sains, pada saat itu memang teknologi yang dulu memang belum ada alat yang bisa mengembangkan atau menjawab sebuah hipotesa-hipotesa yang mungkin muncul atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul pada saat itu. Ya, Misalnya, saya setuju. tentang tadi mengenai Galileo, karena sebelum Galileo ada teori dari Nikolaus Kopernikus yang telah mempresentasikan bahwa ke gereja Katolik tentang heliocentrik gitu. Tetapi pada saat itu memang untuk membuktikan hipotesa penelitian yang memang Galileo untuk membuktikan bahwa teori heliocentrik itu adalah yang benar menurut dan juga menurut Nikolaus Kopernikus, itu yang memang sulit dibuktikan pada saat itu. Jadi kita jangan mempersamakan teknologi di zaman dahulu dengan zaman sekarang kalau kita mau apple to apple membandingkan. Karena saya juga agak bingung. Memang dulu kalau kita berbicara mengenai penelitian ya, memang saya seorang peneliti juga, tapi dalam bidang kesehatan dan juga sebagai dosen. Jadi kadang agak susah juga kalau memang teknologi yang ada di Indonesia kita mau bandingkan dengan teknologi yang ada di Eropa untuk menjawab pertanyaan atau hipotesa. Apalagi zaman dahulu kita mau menyandingkan bahwa teori yang ingin diungkapkan sebagai pertanyaan hipotesa pada saat itu memang agak susah. Jadi hal itulah yang mungkin bisa menjadi ganjalan ataupun
apa ya, kekurangan untuk kelengkapan untuk menjawab sebuah hipotesa penelitian gitu, Paman. Motivasi tesisnya, kalau ditesiskan motivasinya apa? Saintis di luar gereja. Eh, si- apanya itu, Paman? Ngeri nggak? Ngeri nggak? Iya, karena Nah, kita itu harus yang saya cari ini maksud. dulu, gap-gapnya yang Nah, mendasari. motivasinya kan, Iya, intensi motivasi. Iya, gap atau novelty yang ingin kita capai. Novelty-nya apa? betul. Atau gap-nya. Karena setiap kita ujian pasti tanya apa gap mendasar atau apa novelty yang pengen kau angkat dari uh, apa judul dengan membuat sebuah pertanyaan hipotesa. Ada hipotesa A sama I. Beda juga nanti kalau memang pada tingkat S2, S3 itu beda lagi tingkat kerumitan mengenai hipotesa dan gap yang ingin kita buktikan gitu. Betul. Keren ya. Dan itu menjawab sebelum ribuan tahun itu terjawab semua di dalam kitab suci. Iya, makanya karena kan itu hari pada zaman dahulu memang pingin disinkronkan antara sains dengan ayat Alkitab pada saat itu. Iya, Itu yang tapi kan memang sekarang susah. saintis itu sekuler itu kan punya motivasi yang di luar keimanan. Iya, iya. Nah itu yang istilahnya Out the sampai box sekarang mereka maksudnya. mentok kan. Iya kan? Mereka mentok di situ. Yang ada pembenaran. Oh iya, oh iya, oh iya. Setuju. Prof semua apa yang disampaikan gereja kan begitu. Kan aneh, sangat aneh. Nah, di situ berdasarkan itulah itu yang disebut dimensi ilahi dan dimensi manusia. Tervalidasinya adalah ketika nubuatan-nubuatan itu digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus loh. Hipotesa-hipotesa zaman lampau dulu, perjanjian lama dulu. Benar nggak Om Deogratias? Iya, Paman. Iya, makanya kadang juga kalau ada mahasiswa pengen ujian meja terhadap saya cari dulu memang pertanyaan hipotesamu, kemudian korelasi dengan gap atau novelty yang kamu tekankan pada saat itu masalahnya apa gimana. Nah, sama halnya dengan hipotesa yang diangkat oleh Galileo Galilei, tetapi dia tidak menjawab secara keseluruhan, tetapi pendekatan menuju ke situ memang ada, tetapi secara menyeluruh 100% untuk menjawab pertanyaan hipotesanya itu yang agak susah dengan mengkorelasikan dengan ayat kitab suci gitu. Iya, nggak akan pernah dapat, bahkan membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci. Karena semua hipotesa di dalam kitab suci terjawab sudah, tergenapi semua. Selesai juga dalam rangkuman atau final ajaran Katolik. Terangkum dalam sakramen Maha Kudus. Di luar daripada gereja, ya, saintis akan coba mendistorsi ini, menggeser ini, sakramen Maha Kudus. Nggak akan bisa. Itu kan intinya, motivasinya. Disclaimer ini hipotesa saya. Ngeri ya. Om mantan Kapsek paham. Ngeri. Ya brainstorming di pertengahan waktu menghadapi hari baru, meninggalkan hari yang lalu, 12 menit yang lalu, waktu Indonesia Barat.
Terjawab semua, makanya ketetapan gereja, ajaran gereja menjawab peradaban manusia dari awal sampai saat ini dan yang akan datang, relevan itu. Maka diperlukan hal yang ekstrim dalam ketaatan tentang ajaran gereja yang sudah ditetapkan oleh gereja. Maka disebutlah itu infalibilitas. Kalau kita breakdown ya tadi percakapan kita berjam-jam yang lalu sampai saat ini. Begitu. Ini kan sering saya sampaikan berulang-ulang ya karena ini. Begitu. Paman, saya izin turunnya. Sudah tengah malam nih Indonesia Timur. Terima kasih Om Deo Gracias. Iya, besok saya mau jaga parkiran lagi. Banyak mobil parkiran saya. Udah Iya, kayak Om makanya. Vincent aja jaga parkiran. Iya, saya sama Bang Vincent 11-12 parkir doang kok. Iya, selamat malam semuanya. Lapaknya beda ya. Salvateo. Lapaknya beda, satu Salvateo Indonesia Barat, Mario. satu Indonesia Timur. Iya. Makasih ya sudah mampir. Iya, makasih Paman. Ini omatan capsek, ininya headsetnya dicabut dulu lalu dipasang lagi Om, distorsi ya. Apa namanya? Balik suaranya. Silakan loh Om. Ada lagi yang mau disampaikan? Om Adi Gracio? Ya begini. Nah ini mungkin cuman pandangan pribadi saya ya, tidak mewakili siapa-siapa. Setelah saya pelajari terus pelajari juga Ivan saya, ya mungkin saya kurang sependapat dengan Om Ebon tadi ya, bahwa seiring berjalan ini apa sih iman dengan sains ya. Yang menurut saya sih ya sepertinya tidak. Katakan gini, kita harus tahu dulu tiga cara berpikir manusia. Yang paling rendah itu fisik, yang kedua itu metafisik, dan matefisik itu yang kita hanya bisa berkutat di fisik dan metafisik. Lah, Om Ebon turun. Ya mudah-mudahan Om dengar dari bawah ya. Sedangkan matefisik itu sesuatu yang sebenarnya ada, tapi kita tidak bisa menjangkau hal itu karena itu hanya punyanya Tuhan. Itulah makanya selalu dikatakan misteri ilahi. Kita ambil contoh yang paling jauh lah, Adam. Itu gimana caranya dia hadir di muka bumi ini? Ada fisiknya, tapi kita tidak bisa pikir gitu. Nah itu yang dikatakan matefisik. Ya beda dengan metafisik kan yang lebih rendah sedikit di bawahnya. 1000 tambah 1000, 2000, tapi 2000 apa? Nah itu kan metafisik kan. Ya kalau fisik kan bisa dilihat, bisa diraba ya kan. Bisa diukur lah kalau umpamanya fisik. Nah yang matefisik ini, ya itulah misteri ilahi Tuhan yang tidak bisa kita jangkau. Dan apa yang dia catatkan dalam Alkitab kita ini, ya sudah sebegitu aja kemampuan otak kita. Makanya kan ilmuwan-ilmuwan mau Einstein yang paling hebat pun, Galileo Galilei, makanya selalu dikatakan mereka tuh hanya penemu, bukan pencipta loh. Lihat aja kan semua ilmuwan pasti namanya penemu-penemu. Tidak pernah itu pencipta-pencipta karena pencipta itu hanya satu. Nah, gitu aja sih kalau umpamanya pandangan saya, Om. Lanjut yang lain. Iya, kalau pencipta itu kan ex nihilo ya, dari ketidakadaan menjadi ada. Nah, betul. Kalau penemu kan sudah ada material Ya, tersebut.
betul, baru baru ditemukan. Nah, itu makanya saya sampaikan dimensi ilahi dan dimensi manusia Betul. dalam bagaimana theos, logos atau firman Tuhan itu ditransmisikan ke bahasa manusia sehingga kita dapat mengerti dengan baik, dengan benar dan baik. Mate fisik kan Om, tidak bisa kita jangkau. Ya dua ini, dimensi manusia dan dimensi ilahi. Nah, makanya saya selalu sangat menentang itu kalau orang katakan seiring berjalan, tidaklah, tidak akan pernah. Para ilmuwan menganalisa, ya kan? Jatuhnya hipotesa semua. Nah, itu dia. Untuk menjangkau mate fisik itu, ya buat saya sih omong kosong. Iya. Bahasa kasarnya ya lagi usaha. Hidup saya yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Kan jelas dalam kitab Kejadian kan menciptakan langit dan bumi. Artinya kan Tuhan sudah bilang kapasitasmu, kemampuanmu hanya sampai sini loh. Lu nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi kan sekarang orang kan mati-matian ke Mars apa segala macam. Ya kamu cuma bisa menganalisa apa. Tapi ada yang pernah nggak tinggal di sana? Yang katanya orang suatu saat nanti orang akan tinggal di sana. Omong kosong. Saya bilang jangan omong kosong gitu. Ya disitulah mate fisik. Jangan omong kosong, omon-omon aja boleh. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah Bang. Teori evolusi aja kan. Nah, dulu bilangnya monyet manusia berasal dari monyet. Charles Darwin. Iya, Charles Darwin. Terus kenapa DNA-nya babi lebih mirip manusia dibandingkan monyet? Gini aja Om, kita ikuti aja teorinya Darwin. Kalau orang yang mau bergerak, dia dari Darwin. Terus monyetnya itu dari mana? Iya. Nah, runut terus ke atas. Coba saya mau lihat. Ujungnya kemana? Kan pasti ada ujungnya kan. Itu disebutnya sama dengan teori mana ayam mana telur duluan. Nah, itu dia. Memang anekdot Jawabannya sederhana. Alkitab sudah menjawab itu. ayam. Nah, jelas dong. Iya. Manusia itu diciptakan dewasa dalam Adam Betul. dan Hawa. Bagaimana dari monyet? Monyet lo kan gitu. Makanya kan ada yang orang yang udah kejar aja sampai ujungnya. Pasti akan menyerah sendiri si ilmuwan itu. Nah, lebih lagi babi kan? Dari mana babi yang dapat DNA manusia coba? Tapi kalau pertanyaannya begini, kenapa anak babi jalannya nunduk? Nah boleh tuh bertanya gitu, karena bapak ibunya babi. Kan? Makanya boleh kalau pertanyaannya itu. Gue sambut ini dulu ya, Om Nefas Wilman. Salve, salam damai. Selamat malam Om Nefas. Salve, salam damai, Salam kenal ya. Om Nefas dari mana nih? Saya dari NTT, cuman tinggalnya di Jakarta, Om. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Paroki mana? Kalau saya paroki di Jakarta Barat. Waduh, Kebetulan keluarga besar di sana kan, makanya biasanya saya. Iya. Di apa namanya? Di Ati Grogol kah? Oh, Ati Kudus, Cengkareng. Cengkareng. Iya. Salam kenal Om ya, izin follow ya. Siap. Ya biasalah kita kalau malam bercanda-bercanda begini Om. Ya. Lagi bahas tentang apa ini malam ini kira-kira?
Sains dan Ya, Newton. bahas apa saja yang bisa diinikan. Makanya ada yang paling terakhir ini kan berita terakhir apa sih? Yang siapa sih itu yang orang-orang terkaya di dunia yang punya Starlink apa sih? Siapa sih? Elon Musk. Ya, Elon Musk. Yang mati semua itu yang berangkat ke Mars. Kan kita sudah dibatasi loh. Tuhan menciptakan langit dan bumi titik. Lu mau kemana sih? Iya kan? Bukan, dia ada yang lupa dia Om Adi. Ada yang dia lupa itu peneliti itu. Dipisahkannya itu air kan begitu. Iya kan? Nah, ketika itu dipisahkan, artinya itu kan awalnya itu kan kalau di dalam kitab suci itu kan air semua kan. Samudra. Roh Allah melayang-layang di atas air itu kan. Benar nggak? Betul. Nah, lalu dibikinkanlah itu seperti bumi itu seperti mangkok terbalik kan. Di mana itu tirai-tirai langit itu atau jendela-jendela itu terbuka di mana air itu ketika ini sebagai hujan itu loh. Itu ada di tafsir perjanjian lama itu. Betul. Nah, ketika dia Elon Musk coba itu menembus itu samudra itu. Air semua itu. Bagaimana coba? Dia lupa teliti itu bagaimana kubikasi air dengan tekanan yang begitu besar di atas itu. Ini brainstorming, namanya brainstorming kan. Iyalah. Huh? Loh, saya kan acuannya kitab suci. Roh Allah melayang-layang di atas air itu. Artinya semuanya apa? Artinya apa di luar bumi itu? Gini juga Om, apa sih yang selalu kita dengar ya? Kalau itu makanya saya ambil kesimpulan tidak akan pernah ketemu. Karena coba kalau kita runut dari sejak hari ini sampai ke Adam, kalau kita hitung jumlah-jumlah umurnya, kita bicara di bumi ini ya, sampai Adam itu barusan 4.000 sekian, tidak sampai 4.100 sampai tahun 2024 ini. Tapi lihat kalau ilmuwan-ilmuwan, tapi selalu mereka pakai kata kira-kira kan sekitar 1 juta tahun. Saya ini gimana caranya menghitung gini kan? Dan itu tidak ada yang bisa memastikan berapa juta tahun, berapa miliar tahun, ya kan? Nah, kalau di dalam gereja, ketetapan dalam gereja itu tentang hal itu adalah dengan masa. Dengan masa. Dengan masa itu kan udah jelas. Melkisedek usia sekian, Metusala usia sekian, Adam sekian. Dan peneliti-peneliti dari gereja itu ya bukan orang sembarangan. Sekali lagi ada dimensi ilahi di situ. Karunia Roh Kudus ada pada mereka gitu, pada beliau-beliau itu. Kemampuannya berpikir itu tidak seperti saya. Dasar-dasar ketentuan umur tentang Bapak Adam, Bapak Abraham, tentang Metusala, tentang Melkisedek, tentang Hana, Henok yang naik ke surga, Elia naik ke surga. Ada sih. Makanya saya ambil kesimpulan, karena itu tadi kita sudah dibatasi sama Tuhan itu sendiri. Pendeta Samuel Sihaan biasa naik nih kalau begini. Oh, nggak ada pertanyaannya pendeta Sihaan itu benar. Pernyataannya juga nggak ada yang benar. 100% salah semua. Itu Om Jonathan Chris. Mohon maaf ya. Iya.
Clue di sini adalah gereja ya menetapkan tradisi suci, kitab suci. Kitab suci itu final. Alamatnya untuk umat Katolik. Oh, Sihaan itu, pendeta Sihaan itu bukan di luar Katolik. Apa yang mau dibedah sama dia? Bedah dosa-dosa dia boleh, tapi kalau bedah kitab suci jangan. Kitab suci sudah tersusun, sudah final. Bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk ditaati. Gitu. Ya, anak kecil juga bisa ngerobek-robek kitab suci, baca, begitu. Membenarkan pikirannya sendiri. Itu kitab suci, anak kecil, anak-anak baru bisa baca itu. Ya, si siapa? Si Siaan mungkin seperti itu. Tidak di sini. Udah final. Tafsiran dia seperti MYM, Deking Gadas, bagaimana dia coba membenarkan doktor perjanjian baru. Hello, bukan dokter perjanjian baru. Baca itu Yohanes 10 ayat 1. Siapa yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu tetapi melompat pagar? Pencuri, dia adalah pencuri dan perampok. Oh, demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Loh benar kan? Semakin dia tinggi, ya kan? Gelar-gelar doktor, profesor, perjanjian baru, dia bilang gila ini. Ya semakin tinggi juga, tapi nggak usah gila ya. Artinya kan doktor atau profesor pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok punya profesor juga Om Adi, jangan salah loh. Mantan Capsek. Iya. Makanya saya katakan gini Om Santos. Saya katakan ke mereka kan, mereka selalu KGK, KHK, dengan Gentium apa sekarang, Konsili. Makanya saya selalu katakan begini, kesimpulannya begini teman-teman Protestan dan yang lain-lain. Anda ini tidak lebih cerdas dari imam-imam kami, apalagi bapak-bapak gereja kami. Titik. Itu aja. Setuju itu. Lah ya udah final, udah definitif, gimana sih? Udah definitif dia coret, ditarik nih, ya kan? Dipretelin nih. Dia ngambil dosa itu ya udahlah, urusan dia kan Om Adi, Om mantan Capsek. Om Leo, ya kan? Urusan dia diambil dosa itu kan. Kita nggak mau ikut-ikutan kan. Caparuni. Semuanya dipretelin. Iya. Dinaratifkan ulang kan. Gila. Yang paling sering mereka bahas itu KGK 841. Emang cuma kau yang baca barang itu. Dia nggak tahu itu udah konklusi dan definitif kan. Iya. Dan kamu pikir semua imam Katolik yang pernah baca itu goblok semua gitu? Iya, itu makanya saya katakan Anda tidak lebih cerdas. Mohon maaf kalau saya katakan. Tapi ya gitulah seolah-olah. Nggak, yang saya nggak habis pikir itu Deking Gadas ya. Doktor perjanjian baru. Widih. Klaimnya mengerikan sekali ya. Itu sudah ada konklusinya, perikopnya sudah ada, tanda baca sudah ada. Kalau ada pintu Doraemon, Om mantan Capsek, ada pintu Doraemon, dikembalikan itu ke masa lampau ribuan tahun lalu yang belum ada tanda baca. Suruh bikin konklusi, dia mampu nggak dia si Deking Gadas itu.
Pasal ayat. Iya, pasal ayat penomoran. Ya kan logikanya begitu toh. Sekarang udah canggih, lu masuk pintu Doraemon tuh. Ini kan daya hayal. Lu menghayal boleh dong, gue juga menghayal gitu. Paham nggak Om mantan Capsek, Om Adi? Iya kan? Ya kita ikuti alur hayalan dia kan, Om mantan Capsek. Oke, pelan-pelan nih. Dia merasa Hayalannya gimana itu ya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Dia merasa dokter perjanjian baru. Oke. Nah, perjanjian baru ini kan sudah konklusi, sudah definitif. Naratif ini sudah bukan naratif lagi. Oke. Lewat lah jauh. Sudah lewat jauh. Betul, Om? Iya kan? Dia coba tarik ini dinaratifkan ulang, prakanonisasi. Nah, itu kan daya hayal dia. Oke, kita tambahin daya hayal kita, boleh dong dimasukin ke daya hayal dia. Ya, lu masuk aja itu pintu Doraemon. Iya kan? Mesin waktu bisa mengajak lu ke ribuan tahun yang lalu. Lu gabung dulu sama rabi-rabi Yahudi itu. Iya kan? Jadi apa yang daya hayal dia, kita lawan dengan daya hayal kita. Kita setujui dengan daya hayal kita gitu loh. Di kopi ya. Mantan Capsek, Om Adi. Iya. Lu bisa berhayal, gue juga bisa berhayal, ya nggak? Kan gitu. Malah untuk mendukung hayalan lu gitu. Apalagi siaan, pendeta-pendeta siaan apa segala macam. Gitu. Bukan hayalan aja sih, semua bermimpi gitu. Sampai mimpi pengen punya anugerah seperti itu, karunia seperti itu. Ya, gini aja Om. Kalau mereka katakan dokter perjanjian baru apa dan segala macam kan. Gini aja deh, kan masih ada di museum-museum, ada di Vatikan apa kan parkemennya yang aslinya kan, papirusnya apa. Ya, cari aja deh yang paling sedikit pasal ayatnya. Ada yang 4 kan di perjanjian baru. Kolose apa sih yang 4 pasal? Liatin itu papirusnya. Kira-kira lu mau ngapain dengan ini barang yang masih kosong melompong ini? Itu namanya hayalan dia dibenturkan dengan fakta. Mana ada pencuri rajin kayak gitu? Makanya kesimpulanku itu kan, Anda tidak lebih cerdas. Iya. Kalau Anda cerdas, Anda bikin kita baru. Om Adi kelewatan itu namanya Om Adi. Om Adi lawan dengan fakta, dengan pikiran sehat waras. Jangan orang yang memakai daya hayalnya, kita pakai daya hayal lagi sama dia. Ini lo pintu Doraemon lo. Lo masuk pintu Doraemon sana. Doraemon kan punya tuh, ya kan? Pintu pernah nonton Doraemon kan Om Adi? Iya. Om mantan Capsek. Itu kan bisa ini kan menembus ruang dan waktu tuh. Zaman lampau. Makanya kan lihatin papirus itu kan. Nah, lihat nih. Lu mau ngapain? Di situ kan di zaman ribuan tahun itu rabi-rabi Yahudi kan belum ada itu tanda baca, ya kan? Nah, tuh masukin tuh profesor itu, ya kan? Apa yang bisa dia perbuat di situ? Gabung sama rabi-rabi Yahudi dulu. Hah? Jadi daya hayal dia, kita ikutin aja daya hayalnya. Om Adi kan bilang kita ikutin dulu. Iya kan? Aduh, sakit kepala. Udah sehat, balik lagi caparuni otaknya kan.
Eh, Maksudnya kok nggak bisa mikir kan ini barang sudah jadi yang selalu Om Santos ulang-ulang, sudah definitif, ya kan? Ya lu tinggal baca coy gitu, ya kan? baca dan taati. Iya, utak atik, apaan sih kalian ini? Gagasan ide Caparuni itu. Hmm, bener deh, nggak habis pikir. Makanya saya ambil kesimpulan dulu kan, Anda tidak lebih cerdas